Kita lagi mau harvest karasi yang dulu masuk ukuran berapa, Pen? 70, 68, 70. Ya, kemarin masuk sekitar 65 sampai 70, udah 4 bulan. Nah, ini lagi mau kita harvest, ini jenisnya karasi ya. Cuman di sini sih gua kaget karena gua ngikutin proses masuknya. Ini sekarang sih gede banget. Yang paling gede kira-kira berapa, Pen? Kita game aja, games ya. Game. Gue cek pertama ya. Gue cek pertama. Ini gede banget, ini gede banget. Ini gede banget. Aduh. Ini saking gede nih sampai keberatan Oh, nih. ini gede banget, ini gede banget. Oh, gede banget itu, gila. Coba kita spill dulu, Hen. Spill, Hen. Yang tadi kita happy kenapa, Hen? Nih, white body-nya nih. Bisa dilihat. Jadi nggak cuma sekedar panjang, Hen ya? Ya, jadi coba bisa lihat artinya bongkok ikannya masih. Woi, ini gede banget. Sejengkal lebih ya ini ya? Lebih. Tuh, lebih. Woi, gila nih, gede banget nih. Jadi gimana, Hen? Kalau misalnya orang mau keeping sendiri, Hen, untuk dapetin size kayak gini, rekomendasi atau wejangan dari lu lah. Yang pertama itu pilih ikan yang punya potensi untuk jumbo. Ya. Jadi Halo guys, balik lagi sama gue Ivo di Java Koi Playground. Jadi kali ini lagi di Solaris. Kita lagi mau harvest karasi yang dulu masuk ukuran berapa, Pen? 70, 68, 70. Ya, kemarin masuk sekitar 65 sampai 70, udah 4 bulan. Nah, ini lagi mau kita harvest, ini jenisnya karasi ya. Jadi kalau karasi itu harusnya lebih gede banget ya. Harusnya gede banget karena satu warna, jadi nggak perlu pakan yang aneh-aneh, cuman kita pakai grow aja udah harusnya jadinya cepet gede dibandingkan ikan-ikan yang color. Dan harusnya lebih enak juga, Hen, ya, karena kita di Indonesia Nggak ada salju. nggak ada salju, makan terus panjang tahun ya. Jadi Harusnya bisa. harusnya lebih gede ya. Harusnya lebih gede. Harusnya lebih gede daripada di Jepang kan? Iya dong. Ya, itulah kita keuntungan kita di Indonesia tuh, kita nggak ada musim salju, jadi ikan bisa makan sepanjang tahun setiap hari, kecuali trouble ya ikannya ya, itu baru nggak makan. Cuman tapi inilah Alam mendukung. ya, kolamnya mendukung. Alam kita mendukung. Kolam lagi, alamnya mendukung. Jadi kalau nanya kenapa ikan-ikan di Indonesia lebih cepat gede, ya jawabannya karena alamnya ngedukung ya. Ya. Karena di Jepang itu nggak makan tuh bisa berapa bulanan? Setengah tahun. Setengah tahun makan, setengah tahun puasa ikan. Wah, tuh setengah tahun makan, setengah tahun puasa. Iya. Wah, itu dia yang bikin bedanya. Kenapa ikan-ikan yang sering kita posting itu gede-gede semua ya? Karena alasannya itu, di Indonesia itu iklimnya kita nggak ada musim salju, dan makanya Hendry di sini bikin mud pond. Jadi mud pondnya itu bentuknya kayak di Jepang. Cuman tapi bedanya di sini nggak ada salju aja. Ada salju ntar. Di Bogor loh ada salju, Bogor. Tapi mud pondnya ini maksudnya proper juga sama kayak di Jepang. Jadi kita bikin seperti sama kayak di Jepang, cuman kita kelebihannya satu dia. Itu dia tadi bilang nggak ada salju. Oke, sekarang kita mau jebur. Cuman yang jebur Mbak Susi, gua nggak mau jebur. Kita mau angkat ikannya. Wih. Ikan kita, Bang. Dapat. Wih, jago juga lu ngangkat, Mbak. Tutorial ini ngangkat ikan. Oh, tutorial ngangkat ikan dari Hendry nih. Putar lagi. Ini kepalanya di tangan kanan. Kepalanya di sini. Jangan diinjak. Tangan kanan. Ah. Ya. Ah, bagus tuh. Lama. Udah dapat. Dapat. Wih, gede banget ikannya.
Oke, ikannya sudah terangkat. Cuman belum Nggak bisa jalan dua. belum semua sih. Lapak tangan gua. Kita baru ngangkat sekitar 10 ekor. Kurang 3 lagi. Cuman di sini sih gua kaget karena gua ngikutin proses masuknya. Ini sekarang sih gede banget. Yang paling gede kira-kira berapaan? Kita game aja, games ya. Game. Gue cek pertama ya. Gue cek pertama. Bungkus-bungkus lah. Bungkus. Serias, bungkus sampurna. Dit, ikutan Dit. Apa? Lu tebak size paling besar. Paling besar. Paling besar. Yang paling besar lu mana? Yang paling besar lu mana? Yang paling besar lu mana? Yang paling besar yang mana nih? Jangan mending sebut size-nya berapa? Enggak, yang mana dulu? Ini kayaknya Doitsu ya. Paling gede nih. Kalau saya sih ini, kalau panjang ya. Panjang? Ini sama ini. Panjang. Kalau panjang ya. Gue kayaknya susah nih, harus jengkal dulu gue. 1, 2, 3, 4 itu gue kali 2, iya. Berarti sekitar harusnya 78 80 nih. Ini 78 80. Lu berapaan? 82. 82. Paling besar ya. Yeay, paling besar. Paling besar 82. Berapa, Dit? Gua 83 lah. 83 paling besar gua. Gue 80, 82, 83. Anjing beda seset. Lu ikutan nggak lu, Nak? Ayo dong kau sebungkus nak. Oh ya udah, ntar ya. Ntar ya. Oke. 83. Lah sama nggak boleh. Nggak boleh. Ini kan 81. Ya 81. 81. 80, 81, 82, 83. Ya. Kalau paling kecil kan? Ini kira-kira berapaan? 75. Yang paling kecil yang mana? Yang paling Ini kita coba cari dulu yang paling kecil. Nih. Ya, ini. 5 paling. Ya, mungkin sekitar 75. Kayaknya lebih sih 75 sih. Lebih sih. Kalian bayangin aja nih ya. Ini matponnya segede gini nih. Mana nih kamera? Oke, ini matponnya segede gini. Diisi cuman 13 ekor, ya kan? Tuh, udah gitu makan sepanjang tahun, nggak ada musim salju nih. Ya kali nggak gede. Oke, jadi abis ini kita kemanain? Habis ini kita cek size, Cek size, terus dokumentasi buat customer. ya. Setelah itu Lelang lagi. jangan dong. Kita decide karena ada yang nunggu 2 orang infonya. Oke. Update price. Oh, fixed price. Ya, karena kan Oh. setelah lelang harga naik kan. Kemarin lelang tertinggi berapa? Ada yang 40 sekian. Ada yang 40 sekian. Oke, berarti nanti fixed price-nya? Belum. Belum. Oke, jadi nanti sebenarnya ikan-ikan ini tuh masih ada yang available. Masih ada. Jadi belum semua punya orang. Nanti bakal dikasih di grup WhatsApp-nya Solaris. Oke, ini fixed price. Cuman gue sih ini nggak tahu nih punya orang apa nggak. Gue suka ini nih. Body ya. Kalau body gue suka ini. Manjang. Yoi, masih panjang. Tapi female male apa? Female semua kan? Female semua. Wih, female semua. Kalau Doitsunya nih punya orang kan? Halus banget. Itu tabungan naik haji. Set nih Doitsunya sih keren banget sih. Nanti kita lihat lah video yang lebih enaknya lagi. Tunggu semeter lah ya. Hah? Tunggu semeter. Kayaknya kalau semeter tahun depan sih kayaknya tembus ya. Tembus ini kalau tahun depan nih. Oke, nanti kita lihat ikan-ikannya lagi. Ikutin terus videonya. Ini gede banget, ini gede banget. Ini gede banget. Aduh. Ini saking gede nih sampai keberatan Oh, nih. ini gede banget, ini gede banget. Oh, gede banget itu gila. Oke, jadi udah ini si Hendry tadi ngangkat ikan yang paling gede. Dan ternyata apa, Hen? Masih available. Belum punya orang. Ini size-nya tadi itu di 82 cm. Gua menang dong rokok sebungkus. Belum, tadi Doitsu perjanjian Lu kita. 83, gua 82. Lu berapa nih? Gua 83. 83. 83. Lu 80 kan? Gua 80. Menang dong gua. Belum, tadi Doitsu perjanjian kita. Menurut lu gimana, Hen? Spesialnya nih kan akhirnya. Di luar ekspektasi kita. Jadi memang target kita kan 75 di sesi pertama Matpon ini. Tapi mereka bisa naik ke rata-rata 80. Ya, Luar oke. biasa.
luar biasa. Coba kita spill dulu Hen, spill Hen. Yang tadi kita happy kenapa Hen? Nih, white body-nya nih. Bisa dilihat. Nih, Wis. Jadi nggak cuma sekedar panjang Hen ya? ya. Jadi coba bisa lihat kan ngomong ikan mas nih. Woi, ini gede banget. Sejengkal lebih ya ini ya? Lebih. Tuh. lebih. Woi, gila nih gede banget nih. Lebih. Air apa, Pak? Dan ini jadi yang tadi di awal konten kita bilang, ini hokinya kita di Indonesia nih ya? Ya. Jadi Di Indonesia itu kan kita nggak ada musim salju. ya, Jadi kita setiap saat sepanjang tahun itu bisa kasih makan ikan, bisa pelihara ikan. ya. Nah itulah kelebihan alam kita. Jadi buat netizen nih, buat teman-teman, jadi kalian tuh bikin kolam di rumah, keeping sendiri juga bisa gede ya Hen ya? Bisa dong. Iya kan? Jadi nggak perlu, ya kalau kalian mau azukari di Jepang untuk mendapatkan skin quality dan lain-lainnya, oke lah ya di Jepang ya Hen ya? Nggak juga? 2 tahun lagi kita berani bertarung deh. Tapi kalau, iya itu dia, tapi kalau kita keeping sendiri juga jadinya begini loh. Ya. Di konkret gue yakin juga kita juga bisa kan Hen ya? Bisa. Bisa ya? Yang penting kolamnya proper ya dan Populasi ya? populasi dijaga, sistem kondisi airnya bagus. Ya. Dan kalian bisa bikin ya, itu tadi gue bilang, inilah kita harus bersyukur tinggal di Indonesia. Kalau kalian di Jepang belum tentu lu bisa segini. Ini umur? Santai. Sansai berarti 4 tahun ya? 3 tahun akhir mau masuk 4 tahun. Mau masuk 4 tahun. Di Jepang rata-rata Sansai size berapa Hen? 75. 75. Nah, tuh. Sansai. Iya, Sansai di bawah 70. di bawah 70. Iya, 65. Wow, gila ini sih mantap ini. Inilah happy-nya kita tinggal di Indonesia ya, salah satunya ini. Kita bisa bikin ikan besar kayak gini. Jadi sebenarnya iklimnya itu ya Han ya? Ya, iklim kita itu kan kita nggak ada salju. Iya. Hokinya di situ ya? Hokinya kita di situ. Harusnya kita bisa lebih baik dari Jepang. Ya, harusnya. Cuma kita harus belajar. Ya, harus belajar. Belajar gimana cara mendapatkan indukan yang baik. Ya, Keeping anakan, ya kan? Nah, ini dia nih. Ini mantap sekali. Bodinya sih gue demen. Lu padahal ini cuman gubah sama WG kan gue gitu. Cuma gubah sama WG doang. Gubah sama WG lu. Bisa dibilang banyakan WG-nya. Iya. Ini gubah sama WG. Gubah sama WG tapi kalian bisa dapat body kayak gini. Ya. Wah, Ini gila sih. tahun depan kalau begini ya, kalau dimudahkan semeter. Ya, gue juga tadi ngobrol di luar kamera, kita target kita 1 meter di tahun depan. Berhubung ini masih available, silakan hubungi kami ya. Ya, karena ikan ini belum ada ownernya, jadi kalian bisa langsung aja hubungin Solaris. Ini ikan muda, bukan ikan muda yang dipaksa gede, tapi ikan muda memang hasil keepingan di Indonesia emang kayak gini. Wah gila, bodinya mengerikan sini. Oke, abis ini kita cek ikan-ikan yang lainnya di sana. Ikutin terus videonya. Oke, ini ikan kedua, size berapa, Gus? 77 cm. 77. Barcode-nya? Barcode-nya 4000. Customer? Enggak, 56. Ini masih available juga. Wih, body sampingnya. Yang masih available yang bagus malah kena. Iya. Berapa? Size berapa? 77 cuma bodinya begini nih. Wah, gila nih. Ini sih body volume ya, ini nggak bohong ya. Nih, yang mau cari berpunuk-berpunuk, nih. Tuh, ini ada punuknya. Tuh, body volume-nya kalian bisa lihat. Wih, mantap banget ini. Size awalnya berapa tuh? 70 awalnya. Awalnya? Awalnya 70. Awalnya 70 cm awal ini. Nih, tar lu, kamera gue belum. Oke, ini 70 cm awalnya. Size-nya 70. Sekarang 77 cm. Sekarang 77 cm. 7 cm. Naik 7 cm 4 bulan. Ini ikan gede ya, jangan lu bandingin sama ikan tosai. Ikan tosai 7 cm sih, boleh lu maki-maki Hendry. Cuman ini ikan gede ya. Gila, tapi gue masih kagum sama yang ini sih. Ini harga berapa ya nantian? Apa deh? Enggak, gue tadi ngincerin Doitsu kan. Ini sih, wah anjir. Tahun depan aja ya. Gila. Ini 77. Oke, sekarang kita cek lagi. Ini berikutnya. Oh, body nggak bohong. Nih sama kayak tadi. Kita ukur dulu size-nya berapa? 84. Hah? 84. 84. Oh. Oh iya, 83.
83,5. Gue bener. 83,5 lebih gede lagi kan. Panjang. Ya tapi ini bodi panjang, cuman tapi ini ditaruh di konkrit juga gede lah. Ini kita lihat ownernya siapa. Ya ini kalau kalian lihat luka-luka begitu, itu wajar matpon ya. Karena dari sini kita nggak langsung kirim ke customer, dari sini tuh masuk konkrit dulu. Konkrit dulu, tujuannya buat ngerapin yang luka-luka kayak gitu. Sama kita mau ngelebarin bodi lagi. AM Jogja. Oh AN. Ini lelangannya 42 juta dan ini untuk saat ini ya, ini dinobatkan sebagai yang terbesar dari 3 ekor yang kita angkat. Ini yang terpanjang, yang ini. Mantap. Masih banyak ikan yang mau kita angkat-angkat lagi di sana. Tungguin aja videonya. Oke, lanjut lagi nih ikan yang keberapa? Yang keempat ya? Yang keempat. Berapa Gus? Panjangnya Gus? Itu Gus. Oke, sekarang kita ukur 80, 81. Gua menang ya. Doitsu. Kalau nggak tadi gue juga menang 82. Doitsu. Jadi terbang. Amin satu kan? 81. Keren ya gede-gedean. Ini 81. Tuh, body volume-nya kalian bisa lihat ya. Ih. Oke, ini 81 tadi kita ukur. Jadi gimana Hen? Kalau misalnya orang mau keeping sendiri Hen, untuk dapetin size kayak gini, rekomendasi atau wejangan dari lu lah. Yang pertama itu pilih ikan yang punya potensi untuk jumbo. Ya. Jadi dari genetiknya, bloodline-nya, terus body structure sama tulangannya itu harus dicek benar-benar. Oke. Karena nggak semua ikan bisa 80. Bisa 80, setuju gua. Nggak Setuju. semua ikan. Jadi Terus? emang harus cek itu dulu. Nah setelah itu baru siapkan kolamnya dengan benar. Ya. Nah jangan bikin kolam tukang taman. Nanti kolamnya jebol ikannya mah. Lu dulu jatuh ke taman lu. Bukan nggak apa-apa. Cerita yang benar gua. Oh, enggak, gini Han. Gue lurusin dulu nih, tergantung orientasinya. Kalau orientasinya mau main gede-gedean, bikin kolam yang bener. Ya. Kalau buat hiasan rumah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oh, lu gue lurusin lu, gue sapuin lu. Kan lu ceritain itu. Lu tadi kan gimana 80. Oh ya, oke. Nah harus proper kedalaman kolam, ukuran kolam, lebar kali panjangnya kolam, terus sistem filtrasinya harus Oke, benar. minimal berapa kali berapa dalam berapa? Sama populasi berapa ada biar enak nih? Minimal ukuran kolam aja di luar filter itu 3x4. 3x4 dalam Kedalamannya 1,5 minimal. 1,5 minimal. Populasinya? Populasinya satu kolam Kalau misalnya ikannya tosa ini 45-50 cm 25 ekor. maksimal. Maksimal, tapi setelah itu semakin lama harus sortir, kurangin. Sortir. Tapi kalau mau start dari awal 25. 25. Habis itu dikurangin, yang kurang-kurang dikurangin. Kalau mau langsung beli yang bagus nih, An, berapa ekor? 13. Nah, iya sih, gue juga rata-rata di bawah 15 ekor sih, gue juga gitu. 13 pas. 13. Kalau mau cari yang bagus dari awal 13. 13 ya, jangan nafsu beli kan. Ya. Oke, ini sekarang lagi kita masih ngukur-ngukur. Jadi dari video kali ini sih gue mau nunjukin kalian Indonesia tuh bener-bener hoki banget ya, punya alam yang seperti ini, punya iklim yang seperti ini, kita bisa keeping kayak gini. Dan kalian tuh nggak perlu mahal-mahal azukari di Jepang. Azukari di Jepang berapa mahal ya? Buat pembanding nih kita nih, nggak apa-apa nggak dibuka? Ikan gede. Ikan gede setahun. Misalnya dari 60 sentian lah, 50-60 senti. Kalau size 60 setahun harga Mio. Ini masih 20-an juta kan? Ya. Itu size 60 ya. 60. Kalau Itu udah setahun ya? Setahun. Oke. Kalau udah 70 itu Nmax baru, X-Max berarti. X-Max, oke. Ya. Berarti sebenarnya kalau kita pelihara sekitar 10 ekor udah jadi kolam satu ya? Ya, mobil satu. Enggak, udah kalau enggak, misalnya kita azukari 10 ekor. Mendingan bangun sendiri kolam. Udah jadi ya dia? Iya. Dan pasti harusnya lebih gede ya? 200 juta mah bisa bikin kolam bagus. Lebih gede ya jadinya? Bisa keeping 10 ekor. Ya bisa keeping 10 ekor dan ikannya hasilnya bisa gede-gede. Gede. Dan lu bisa nikmatin sepanjang tahun, sepanjang hari. Kalau azukari kan kita nikmatinnya cuma kalau kesana doang ya? Ya, Apa nggak dikirimin video? nikmatin video doang. Bos. Iya, aduh, enakan bikin kolam nih buat keeping-keeping gini. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, next ini Doitsu Karashi. Wah, baru kali ini sih gua ngeliat Doitsu perutnya nggak turun. Size segini ya, ini kita belum tahu size-nya berapa. Ayo, gua 80. 83. 80, 81, 82, 83. Oke, kita ukur. Lagi dikit biar naik 82. Oh, menang gua. Belum, coy. Menang gua itu. Taruh. Biar menang dulu. 83 ya. Bentar, belum. 80 lebih. Antara 81 82.
82, 83. 80 lebih nih. Ini size masuk berapa, Dit? Ini nggak Ini nggak masuk. nggak masuk ya? Dapat nggak? Ada Sama tapi sih ukurannya 75. ya waktu dari Jepang 75. Ya, anggap aja 70-75 ya. 65 70 kali. 65? 65 70. Bawah 65 70. Ya, ini karena nggak diukur. Berapa 81? Tanah. Menang loh. Ntar lah, tunggu tenang dulu lah, biar enak kita. Masa 85, anjing. Ih, 85 coy, gak ada yang menang coy. Gak ada yang menang. Emang 85. 85 ya? Oke. Iya. Iya loh. Mau. 85 sama setengah 85. 85. Setengah. Oke, gak ada yang menang. Ternyata ini size-nya di 85 cm. Berarti nambah sekitar 15 cm-an. Oke, kelebihan Doitsu ini sesuatu yang spesial di event kita kali ini. Spesialnya gimana ya menurut Len? Jadi gue ceritain dulu awalnya ya. Ya. Gue borong satu kolam dari Hoshikin, gue bagi dua. Sebenarnya ini adalah challenge buat kita sendiri. 10 buat keeping di Indonesia, 10 keeping di Jepang. Dan ini yang di keeping di Indonesia. Nah, Doitsu dari yang kemarin gue borong itu cuma ada satu. Oke. Cuma ada ini doang. Nah, ini sekarang pada saat masuk ini size-nya mungkin masuknya 65, 68 setengah gua. 68 sentian. Nah, sekarang 85. 4 bulan. Dan yang khusus dari ikan ini adalah karena ini Doitsu-nya Karashi. Jadi genetical bloodline itu dari Karashi. Karashi itu dimana adalah hasil dari Gosanke. Nah, ini body structure-nya body Gosanke, body Kohaku khususnya. Jadi perutnya itu balance, nggak turun. Dan aragokenya juga sisinya rapih nih. Coba mana lihat nih? Nih, aragokenya rapih tuh kan. Tuh. Nah. Nih. Emang tidak mudah ya nyari Doitsu Karashi Aragoke yang size over 80 dengan body yang masih bagus tuh agak susah memang. Ini lucky deh. Belum punya orang? Belum punya orang. Belum punya orang, ya kan? Nah ini sih spesial karena baru kali ini gue lihat Doitsu sebesar ini dan perutnya gue krusial sama perut ya. Doitsu tuh rata-rata gue nggak tahu ya kenapa Doitsu tuh kalau udah gede perutnya turun dan ini female. Female pasti. Female ini, positif female ini. Garansi female ya nggak mungkin lah lu segini nggak bisa digaransi, ini pasti female. Wah ini keren banget sini. Masih available, langsung hubungin Solaris aja deh. Oke, jadi udah selesai kita tadi ngangkat-ngangkat. Konklusinya gimana, Hen? Yang Konklusinya ya. bloodline dari Hoshikin untuk Karashi bagus. Jadi di luar ekspektasi kita ya. Sebenarnya target kita itu kan sebenarnya 80 bu. Ya. Karena kan target kita 1 tahun tuh 85. Harusnya itu finish. Targetnya. Ya. Ya sekarang udah 85 duluan ini. Udah finish selesai berarti ya. Udah bisa dibalikin customer ya. Nah, April tahun depan kan harusnya 85 target kita. Oke. Nah, tapi rata-rata sekarang itu ada 83, 82, ya Paling kecil tadi kalau paling nggak kecil salah 78. 78. Paling kecil 78. Itu juga karena dia masuknya sesi kecil. Ya. Nah, jadi ya so far sesuai ekspektasi, cuma yang gua appreciate itu adalah bloodline dari Hoshikin. Jadi Hoshikin ini beberapa tahun terakhir banyak yang menganggap ikannya nggak bisa Gede. over 80 jumbo. Oh, oke. Nah, ternyata ini ikan Sansai akhir atau Ake Onsai, kan Oktober nanti Onsai, ini masih Sansai akhir, udah size 80 up. Nah, Oke. ini luar biasa. Jadi satu hal yang gua salutin adalah Dotai Hoshikin nggak kalah, nggak kalah sama ikan-ikan lain. Itu yang pertama, leadernya. Yang kedua adalah memang alam memihak kita. Iya. Itu yang tadi gua bahas Jadi- sama Hendry. Alam itu sebenarnya memihak kita. Ya. Nah, ini gua bocorin aja sekarang ya. Ya. Karashi ini gua borong satu kolam di Jepang pada Ya. saat November tahun lalu. Nah, gua split
Jadi 10 ke Indonesia, 10 di Jepang. 10 di Jepang. Nah, kita sudah tahu nih yang di Indonesia posisi di bulan Agustus ini. Nanti Oktober kita cek lagi. Nanti kita komparasi sama hasil Jepang. Jepang. Ya, jadi maksudnya Hendry tuh karena di Jepang itu tuh makannya cuman 6 bulan. 6 bulan. Ya, jadi bukannya sebenarnya kayak gini tuh bukan kita paksain yang gede kan? Bukan. Bukan kita paksain gede tapi memang alamnya. Alamnya. Jadi sebenarnya misalnya kalian tinggal misalnya di Amerika Latin lah, mungkin akan sama seperti sama. Indonesia. Jadi yang negara-negara tropis itu kan kita nggak ada salju. Ya, Jadi pada saat salju itu, breeder itu pusing. Kalau mereka keeping di konkrit, costnya mahal, tinggi. ya. Kalau mereka di makan udah pasti nggak bisa. Nggak bisa makan. Nggak bisa, bukan nggak bisa makan, salju semua kok. Tapi emang kalau musim salju itu mau bener-bener stop makan di Jepang. Stop makan kecuali di kolam yang dipakai filter. Biasanya kolam-kolam Tapi itu champion kosnya gede banget, coy. gede banget. Itu kolam-kolam champion untuk dipersiapkan di All Japan. Ya, ya, ya. Biasanya mereka keeping, bayang kan, suhu anggaplah suhu di sana itu Pasti 0. minus. Anggaplah 0. Iya, Suhu airnya nol, iya. 0. Suhu airnya 0. Dijas Kita sampai adjust sampai 20. wah itu pas listriknya udah jalan nih. Apa itu? Mahal banget. Makanya winter azukari itu mahal banget. Kita sebutnya winter azukari. Nah itu mahal banget dan itu biasanya breeder nggak mau terima semua ikan, hanya ikan-ikan yang khusus dipersiapkan untuk All Japan di bulan Januari. Oke. Nah itu baru boleh dipersiapkan. Berarti kan secara nggak langsung sebenarnya kita pun siapapun yang punya kolam di Indonesia harusnya bisa lebih grow-nya ya, kita ngomong grow ya. Kalau ngomong skin quality dan lain-lain itu kan Itu beda ya. beda ya, beda. Kita ngomong grow-nya harusnya kita lebih baik daripada di Jepang dong. Harusnya. Harusnya. Dan Jepang mengakui itu sebenarnya. Jepang mengakui. Jepang mengakui. Mereka sampai bilang kenapa kita tidak memanfaatkan alam kita. Oke. Itulah salah satunya alasan kenapa Solaris di Maton. Ya, ya, dengan Maton karakternya karakter Jepang ya. Ya. Ya, karakternya Karakter karakter Jepang. juga bisa dimakan sepanjang tahun dan ternyata memang sudah terbukti. Ya. Ya, jadi itulah. Jadi buat teman-teman tuh kalau misalnya beli ikan gitu ya, ya memang ada jasa. Hendry dulu juga ada jasa azukari di Jepang, Iya, ada kan? Ada. Ada. Cuman tapi kalau kalian mau menikmati atau menjadi penghobi sejati, bikinlah kolam, keeping sendiri. Ya, sebenarnya Indonesia tuh jauh lebih bagus. Nih contoh kasus saja ya. Ya. Penghobi Eropa itu mereka pada saat musim dingin di kolam mereka, kolam di rumah mereka ya, bukan di dealer, di kolam mereka itu ikan puasa. Dan kadang-kadang mereka titipin ke dealer. Penghobi Eropa pada saat winter, Ya. mereka ada punya dua opsi. Yang pertama mereka tetap keeping di kolam mereka dengan banyak cara, ada yang ditutup atasnya, Ya, dipakai greenhouse filter, greenhouse-nya. Nah, tapi posisinya mereka nggak akan berani makan. Ya. Opsi kedua mereka titipin ke dealer. Oke. Dealer di Eropa, di dealer mereka pakai heater, fasilitas dan keeping charge mahal. Jadi sedangkan di kita Indonesia nggak ada itu. Shit. Di Nggak ada rumah aja begituan, bisa ya. tinggal di rumah aja sepanjang tahun. Ya. Kasih aja makan bet. Yang penting kolamnya harus proper. Proper. Dan kolamnya benar-benar harus sesuai. Ya. Dan cara keepingnya harus belajar cara keeping. Jadi perjalanan kita dari 2024 nih sampai sekarang kita udah banyak buktiin kalau penghobi itu bisa gitu. Bisa. Penghobi itu bisa. Terus udah gitu Hendry juga udah buktiin nih di Matpon. Lu yakin nggak ikan lu lebih gede daripada di Jepang? So far ya gue yakin. Yakin lu lebih gede ya? Tuh. Dia Hendry aja yang udah main, ini kan udah lama, dia aja bisa bilang kayak gitu. Berarti memang ya memang ini Tuhan dia ngasih lu tinggal di Indonesia ya beruntungnya ini. Itu keberuntungan kita. Iya. Indonesia. Merdeka 17 Agustus. Ya, video ini naik di Agustus ya. Merdeka. Jadi itulah kalian tinggal beli ikan gitu, keeping sendiri, ya nggak harus kontes juga lah ya, nggak harus kontes, lu nikmatin. Hendry juga stok banyak kan? Banyak tuh, stok lagi banyak, jadi kalian bisa langsung beli ikan dan langsung keeping sendiri di rumah, bikin kolam. Lu mau bikin kolam sama Hendry juga, lu ada timnya, bikin kolam ya kan. Ayolah kita bikin kolam bareng, kita keeping di Indonesia, kita bikin di Indonesia tuh jauh lebih better ikannya kan. Memang Indonesia bisa tuh secara alam. Iya secara alam. Posisinya sekarang gue kasih bocoran. Jepang ketar-ketir. Ya, gua tahu itu. Jepang ketar-ketir Gua terhadap tahu. Indonesia. Gua tahu. Mereka sudah melakukan Nishikigoi Summit di bulan November tanggal 8 untuk mengantisipasi negara-negara seperti Indonesia. Ya. Lu Blitar lihat stoknya Blitar segitu Ya. banyak ya kan, udah gitu bisa makan sepanjang tahun. Terus kosnya murah. Jauh murah. Kosnya lebih murah. Tadi Jauh kan murah. di video tadi kan gua udah ngomong sama Hendry. Sekali azukari itu 10 ekor ikan udah berapa budgetnya? Ini kolam kan jadi beres perkara.
Iya. Oke, jadi habis itu ikan mau diapain lagi? Sesuai schedule kita karantina dulu seminggu sampai 10 hari, nanti kita cek. Setelah itu masuk kolam konkret. Oke. 4 bulan. Setelah 4 bulan di konkret, masuk maraton lagi dan harvestnya nanti April sebelum mutasi tahun depan. Oke, berarti perkiraan 90-an. Mungkin Mudah-mudahan lebih. ya. Kita target 90 aja ya. Ya. Jangan terlalu Jangan tinggi-tinggi. terlalu tinggi. Jadi kalau kata tadi ekspektasi segini, realitanya hasilnya segini. ya, jangan kembali. Ya. Iklan dulu dikit, komposisi pakan kemarin. Kita pakai Wisdom, WG sama Guba. Oke. Itu kombinasi yang kita pakai dalam hardpon kemarin. WG-nya berapa banyak, gubanya berapa banyak? WG-nya 70%. Oh, Gubanya 30%. oke, masih oke lah itu. Masih oke Itu banget. cost termurah. Kos murah. Iya, itu adalah komposisi dengan cost termurah untuk ikan polosan ya. Iya. Tapi kalau gue sange nggak bisa kayak gitu ya. Jangan. Ya, gue sange nggak bisa gitu. Pak, untuk ikan polosan itu adalah komposisi dengan cost termurah Ya. dan kalian bisa happy nikmatin ikannya. Ya. Oke, nanti kita bakal update lagi pas saat selesai di konkret mau masuk ke matpon lagi. Ya, 4 bulan lagi. 4 bulan kita update lagi. Ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Merdeka.